Ya, kembali lagi. Hari ini kita masih membahas seputar soal HIV. Kali ini kita mendapat pertanyaan yang cukup menarik. Apakah berciuman itu bisa menularkan virus HIV? Ya, cukup menarik ya. Sebelumnya kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu penularan HIV itu terjadi yang paling banyak di mana saja. Penularan HIV itu yang paling banyak itu 90% melalui kontak seksual. 90%, 10% sisanya itu dari narkoba atau jarum suntik, atau bisa jadi karena ibu menyusui, atau bisa jadi vertikal dari ibu ke anak. Seperti itu. Virus HIV sendiri itu yang paling banyak, itu satu ada di darah, yang kedua ada di cairan sperma ataupun cairan vagina, yang ketiga ada di air susu ibu. Tapi air susu ibu ini hari ini masih menjadi kontroversi. Yang keempat ada di cairan air liur. Yes, secara teori cairan air liur itu ada virus HIV-nya. Secara teori. Tapi praktek di lapangan saya tidak pernah mendengar orang berciuman itu bisa menularkan virus HIV. Karena kenapa? Ada beberapa faktor banyak sekali. Salah satunya ada prinsip-prinsip penularan virus HIV. Itu ada 4 prinsip penularan virus HIV. Bapak Ibu bisa melihat video-video saya di sebelumnya tentang 4 prinsip penularan virus HIV. Di situ ada satu yang namanya ESSE. Apa saja itu sangat berpengaruh melalui penularan HIV. Kemudian virus HIV ini sebenarnya pada dasarnya tidak mudah untuk menular. Meskipun sudah masuk di dalam tubuh manusia, itu bisa mati karena kita punya yang namanya imunitas tubuh manusia. Itu bisa menyerang virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang ada di luar tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini punya pertahanan yang cukup baik sebenarnya. Virus HIV tidak mudah menginfeksi tubuh manusia. Meskipun secara teori di dalam air liur itu ada virus HIV-nya. Jika orang itu sudah terinfeksi HIV, tapi praktek di lapangan saya tidak pernah mendengar, apalagi di Indonesia ini. Saya tidak pernah mendengar ada orang berciuman habis gitu terinfeksi virus HIV. Saya tidak pernah mendengar. Kemudian kalau berciumannya itu seringkali, bisa nggak terinfeksi HIV? Tetap tidak bisa. Mungkin kalau air liurnya itu kurang lebih ada 2 galon, mungkin bisa terinfeksi HIV. Tapi kalau cuman 1 gelas Bapak Ibu minum air liur orang yang terinfeksi HIV cuma 1 gelas, itu biasanya tidak akan bisa terinfeksi HIV. Butuh 2 galon baru bisa terinfeksi virus HIV. Dan itu pun tidak mungkin ada orang minum air liur sampai 2 galon. Orang air liurnya orang lain minum sampai 2 galon tidak ada. Jadi secara teori dan praktek itu tidak bisa disamakan. Memang secara teori itu di air liur ada virus HIV-nya. Tapi praktek di lapangan, sekali lagi praktek di lapangan saya tidak pernah mendengar ada orang yang terinfeksi virus HIV itu karena ciuman, tidak ada. Jadi selama ini orang berciuman selama ini aman. Orang-orang yang terinfeksi virus HIV itu biasanya melakukan kontak seksual, dan kontak seksualnya itu
tidak cuma 1 kali, beberapa kali, lebih dari 2 kali atau 3 kali. Biasanya seperti itu. Jarang sekali, cuman sekali permainan itu terinfeksi virus HIV, jarang sekali. Saya pun jarang sekali mendengarkan orang yang pertama kali bermain langsung terinfeksi virus HIV, itu tidak ada. Hampir tidak ada, mungkin ada, tapi saya jarang sekali mendengarkan seperti itu. Oke, kesimpulannya, apakah virus HIV itu bisa menularkan melalui ciuman? Secara teori bisa, tapi praktek di lapangan tidak bisa. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.